Hari ini KPK memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung Hasan Hasbi terkait kasus suap perkara. Sementara itu KPK juga akan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi bansos beras. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Diandra Mukni langsung dari gedung KPK. Diandra, bagaimana perkembangan terkini mengenai pemeriksaan Sekretaris MA Hasbi Hasan? Ya betul sekali, pada hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris MA Hasbi Hasan beserta mantan Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton yaitu Dadan Triyudianto terkait dengan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Keduanya diperiksa sebagai tersangka pada hari ini, di mana keduanya tadi memenuhi panggilan KPK dan datang sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar setelah 8 jam melakukan pemeriksaan. Mereka keluar sekitar pukul 17 dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Walaupun keduanya yaitu Hasbi Hasan dan juga Dadan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun penahanan juga belum dilakukan oleh KPK. Jadi setelah melakukan pemeriksaan, Dadan dan juga Hasbi Hasan mereka meninggalkan Gedung Merah Putih KPK bersama dengan rombongan kuasa hukumnya. Dan mereka tadi saat ditanyakan oleh wartawan juga terkait dengan bagaimana proses pemeriksaan mereka sebagai tersangka, tadi mereka juga memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan apapun oleh dari awak media yang ada di KPK hari ini. Sementara itu sebelumnya memang Hasbi Hasan Sekretaris MA dan juga mantan Komisaris Wika Beton Dadan Triyudianto ini sudah dipanggil KPK pada minggu lalu, tepatnya di tanggal 17 Mei 2023 untuk melakukan pemeriksaan tersangka, namun mereka berdua tidak hadir dan diminta untuk dijadwalkan ulang, yaitu untuk diperiksa pada hari ini. Lalu apabila kita mengulas kembali kasusnya, yaitu pada tanggal 25 Januari 2023 lalu, seorang terdakwa penyuap Hakim Agung Mahkamah Agung yaitu Yosep Parera menyatakan bahwa keterlibatan dari Hasbi Hasan dan juga Dadan ini sudah memenuhi ada dua alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah Yosep Parera menyatakan bahwa Dadan atau kliennya yaitu ada bernama Herianto Tanaka meminta bantuan terhadap mantan Komisaris Wika Beton Dadan untuk melobi Hakim Agung melalui Sekretaris MA yaitu Hasbi Hasan. Lalu kedua, Yosep Parera juga pernah ditunjukkan yaitu bukti transfer uang sebesar 11,5 miliar rupiah terhadap Dadan. Dan untuk pemeriksaan selanjutnya juga kami belum mengetahui kapan akan dilakukan pemeriksaan tersangka selanjutnya, dan untuk terkait dengan penahanan tersangka juga kami juga belum mendapatkan konfirmasi dari KPK kapan akan dilakukan penahanan terhadap keduanya, mengingat Dadan dan juga Hasbi Hasan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Diandra, terkait penggeledahan gedung Kemensos oleh KPK terkait kasus bansos beras kemarin, apakah KPK sudah mengumumkan nama tersangka dalam kasus ini? Baik, sejauh ini KPK memang belum mengumumkan adanya nama-nama tersangka siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di tahun 2020-2021 di Kemensos, di mana untuk nama-nama tersangka sendiri ini memang belum diumumkan, namun KPK mengonfirmasi memang ada 6 orang yang dijadikan tersangka, di mana untuk apabila kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, maka otomatis itu sudah ada tersangka. Walaupun memang belum diumumkan tersangkanya siapa saja, KPK ini sudah meminta atau mengajukan adanya tindakan cegah ke Dirjen Imigrasi untuk mencegah ada 6 orang pergi ke luar negeri dan juga untuk rangkaian proses penyidikan di KPK. Dan hal ini juga belum dikonfirmasi lagi siapa saja 6 orang tersebut, namun dari pihak KPK mengonfirmasi ada 6 orang yang dilakukan tindakan cegah oleh Dirjen Imigrasi untuk mencegah mereka ke luar negeri. Dan untuk kasus korupsi bansos beras sendiri, ini nantinya kita akan simak bagaimana perkembangannya dari KPK, namun untuk hari ini konferensi pers dijadwalkan tidak ada. Hingga malam ini tidak ada konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka bansos beras. Demikian.